Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Pada malam hari ini kembali kita bisa berjumpa ya saudara di dalam ibadah. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan, kita boleh menyembah Dia. Dan itu adalah suatu yang sungguh dahsyat ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara mendengar bagaimana kesaksian dari Bapak Anto tadi, betapa luar biasanya saudara Tuhan kita yang kita sembah ya. Jadi jangan pernah lagi meragukan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib di tengah-tengah kita. Nah, puji Tuhan saudara, malam hari ini saya rindu untuk membawa satu kebenaran firman Tuhan seperti yang ada di dalam tema kita pada malam hari ini. Siapakah juru selamat kita? Karena hari-hari ini saudara, banyak sekali mungkin hamba Tuhan yang membahas tentang juru selamat, dan ada begitu banyak pro kontra. Tetapi izinkan malam hari ini saya menyatakan kebenaran apa yang Tuhan ajarkan di hati saya. Sebelumnya saudara, kita akan melihat terlebih dahulu Yesaya 45 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Yesayahu 45 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Kita akan membaca sama-sama saudara di dalam versi Indonesia Literal Translation 3, Yesaya 45 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Nyatakan dan bawalah mereka mendekat. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapa yang telah mengabarkan hal ini sejak waktu yang lampau? Siapakah yang telah menyingkapkannya pada waktu itu? Bukankah aku Yahweh, dan tidak ada Elohim yang lain selain aku? Elohim yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain selain aku. Berpalinglah kepadaku dan kamu akan diselamatkan, hai seluruh ujung bumi, karena akulah Elohim dan tidak ada yang lain. Aku telah bersumpah demi diriku sendiri, firman telah keluar dari mulutku dalam kebenaran dan tidak akan kembali, sehingga kepadaku setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan bersumpah. Dia akan berkata, sesungguhnya hanya di dalam Yahweh aku memiliki kebenaran dan kekuatan. Kepadanyalah dia datang, dan semua yang marah kepadanya mereka akan menjadi malu. Dalam Yahweh semua keturunan Israel akan menjadi benar dan akan bermegah. Nah, puji Bapak Yahweh saudara, di dalam apa yang kita baca pada malam hari ini, waktu Tuhan berfirman dan berkata bahwa akulah juru selamat. Waktu firman ini keluar saudara, apakah Yeshua HaMashiach atau yang orang Kristen banyak kenal dengan Yesus Kristus itu sudah ada? Belum ada saudara. Jadi Bapak Yahweh menyatakan bahwa akulah juru selamat, tidak ada yang lain. Karena memang Yahweh lah yang menjadi juru selamat, yang membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Dan dikatakan setiap lutut akan bertelut, bahkan setiap lidah akan mengaku. Nah saudara, dan dikatakan Yahweh berkata bahwa akulah Elohim, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Amin saudara. Seperti yang kita nyatakan dalam Shema Israel, Yahweh itu Ehad, Dia satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Nah pertanyaannya mungkin orang percaya berkata, Pak, tetapi kita ada di zaman perjanjian baru. Yang kita tahu adalah Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach itu adalah Sang Juru Selamat. Karena ada ayatnya. Mari kita lihat sama-sama lebih dahulu saudara ya. Lukas 2 ayat 11. Mari kita akan baca ayat ini. Inilah yang menjadi dasar kenapa orang percaya bahwa Yeshua HaMashiach itulah, atau Yesus Kristus itu adalah juru selamat.
Lukas 2 ayat 11, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu Hamasia, Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir adalah siapa, saudara? Juru selamat dunia, yaitu Yeshua Hamasia, atau yang orang percaya, orang Kristen banyak kenal dengan sebutan Yesus Kristus. Nah saudara, waktu Yahweh menyatakan firman ini, dikatakan akulah juru selamat dan tidak ada yang lain. Di sini kita bisa melihat bahwa Bapa Yahweh saat itu, saudara, dikatakan Tuhan itu adalah roh adanya. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam apa? Roh dan kebenaran. Betul? Nah, waktu saat firman ini keluar, saudara, maka Yeshua Hamasia itu belum datang ke dalam dunia sebagai satu manifestasi daripada Yahweh menjadi firman, yaitu yang menjadi manusia yang akan menyelamatkan setiap saudara dan saya. Nah, kita harus memahami lebih dahulu, saudara, siapa itu Yahweh, siapa itu Yeshua Hamasia, dan siapa itu Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Karena dikatakan ketiganya adalah satu. Nah saudara, orang banyak tidak mengerti tentang tiga manifestasi ini ada di dalam satu. Makanya saudara, kata Tritunggal itu tidak pernah ada di dalam Alkitab. Itu muncul dari bapak-bapak gereja zaman dahulu. Sesungguhnya saudara, kalau kita berpikir bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah tiga pribadi, itu terkesan seperti Tuhan orang Kristen berapa saudara? 3. Allah Bapa katanya, Putra, Roh Kudus. Saudara, nah ini banyak kali yang seringkali orang salah mengerti, mengira bahwa Tuhan itu memiliki 3 pribadi. Saudara, istilah Tritunggal itu kalau menurut saya kurang tepat. Tidak sesuai dengan Ulangan pasal 6. Yahweh itu Ehad, Esa. Nah, yang lebih tepatnya yaitu adalah harusnya Tunggal Tri. Elohim atau Tuhan kita itu satu di dalam 3 manifestasi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama seperti saya kasih gambaran begini, saudara. Tubuh, jiwa, roh manusia. Manusia itu terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Nah saudara, Bapa yang dikatakan Yahweh adalah Sang Juru Selamat. Itu waktu di zaman perjanjian lama, Dia tidak datang dalam wujud seperti manusia. Jadi orang hanya mengenal Dia lewat nabi-nabi yang Dia utus. Betul? Nah, ketika Yeshua Hamasia datang dan dikatakan firman Tuhan menulis, telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Maka itu sebenarnya adalah manifestasi dari Yahweh yang adalah Juru Selamat itu turun dalam rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Amin. Itu sebabnya nama Yeshua itu mengandung arti Yahweh, keselamatan. Jadi memang saudara, Juru Selamat itu adalah Yahweh. Tetapi saudara, untuk Dia turun ke dalam dunia menyelamatkan manusia, maka Dia harus turun di dalam rupa daging. Itulah Dia harus mengambil rupa seorang manusia, agar supaya saudara, kita yang percaya kepadanya itu dapat diselamatkan. Amin. Mari kita lihat terlebih dahulu saudara ya. Yohanes 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Yohanes 8 ayat 23 sampai ayat 28, sama-sama kita akan baca firman Tuhan ini dengan suara yang dapat didengar. 3, 2, 1. Dan Dia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu berasal dari dunia ini, aku tidak berasal dari dunia ini.
Oleh karena itu aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab itu mereka berkata kepadanya, sesungguhnya engkau ini siapa? Dan Yesua berkata kepada mereka, adapun apa yang dari semula pernah kukatakan kepadamu, bahwa aku mempunyai banyak hal mengenai kamu untuk mengatakan dan menghakimi. Tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang aku dengarkan dari Dia, hal-hal itulah yang aku katakan kepada dunia ini. Mereka tidak mengerti bahwa Dia membicarakan Bapa kepada mereka. Oleh karena itu Yesua berkata kepada mereka, bila mana kamu meninggikan Anak Manusia, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Dia, dan aku tidak melakukan apapun dari diriku sendiri, melainkan sebagaimana Bapa-Ku mengajari aku, hal-hal itulah yang aku katakan. Nah ini saudara, jadi 3 manifestasi ada di dalam satu pribadi, yaitu Bapa Yahweh. Dan ketiga manifestasi itu adalah Yahweh, Bapa, dan Yeshua HaMashiach yang adalah Putra bersama dengan Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Nah saudara, jadi Bapa Yahweh yang adalah sebagai juru selamat, saat itu saudara, Dia harus turun di dalam manifestasi mengambil rupa seperti seorang manusia agar dapat menyelamatkan setiap manusia. Tuhan tidak akan turun di dalam wujudnya sebagai Bapa. Kenapa? Karena kalau orang melihat wujud asli Tuhan, saudara, kita semua akan mati. Maka Bapa Yahweh harus bermanifestasi menjadi manusia untuk Dia dapat berkorban. Karena setiap dosa itu harus ada penebusan lewat darah. Kalau zaman dahulu bangsa Israel selalu persembahkan korban, maka apa yang Yeshua lakukan satu kali untuk selama-lamanya. Makanya dalam Yohanes yang kita baca ini 8 ayat 23 sampai 28 dikatakan, Yeshua berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, akulah Bapa itu maksudnya, kamu akan mati oleh dosa-dosamu. Maka sebenarnya saudara, Tuhan yang begitu mulia yang ada di Samayim, di sorga, mengambil rupa seorang manusia, turun ke dalam dunia di dalam rupa daging untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau Tuhan itu turun di dalam rupa seperti Bapa Yahweh yang adalah roh adanya, Dia tidak akan mungkin mati di kayu salib. Betul saudara? Tidak ada seorang manusia pun dapat menyalibkan Dia. Sedangkan karya penebusan itu harus ada yang namanya lewat pencurahan darah. Maka Yeshua HaMashiach harus, atau Bapa Yahweh, Dia harus mengambil rupa manusia, turun ke dalam dunia dan menjadi juru selamat yang dikatakan saudara sama seperti kita, merasakan apa yang saudara dan saya juga rasakan. Nah saudara, saya kasih contoh begini. Waktu Yeshua berbicara kepada banyak orang tentang sosok Sang Bapa, Yeshua mau katakan begini, kalau engkau melihat aku dan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, maka sesungguhnya engkau sedang melihat Bapa. Karena Tuhan berkata, akulah Dia. Nah contohnya begini saudara, kalau kita mengenal seseorang hanya dari sifat, watak, karakter, tanpa melihat pribadinya secara langsung, saudara akan pasti bertanya-tanya orangnya seperti apa. Contoh misalnya, kalau misalnya ada orang yang bertanya kepada seseorang, kamu kenal dengan Pak Anto? Dia hanya gambarkan, ya Pak Anto itu tinggi, besar orangnya, ya, rambutnya agak cepak gitu ya. Tapi kalau kita nggak pernah lihat mukanya, kita nggak akan tahu Bapak Anto itu seperti apa yang tadi bersaksi saudara ya. Jadi
kalau kita mau mengenal seseorang, itu saudara, kita harus melihat rupanya secara langsung, baru saudara akan bisa tahu, oh ini yang namanya Bapak Anto. Betul? Nah, Bapa Yahweh itu tidak pernah bisa saudara berjumpa dengan kita karena dia adalah roh adanya. Jadi Yeshua HaMashiach datang ke dalam dunia membawa sifat karakter dari Bapa Yahweh, sehingga ketika orang melihat Yeshua HaMashiach, mereka sedang melihat Bapa yang ada di surga. Makanya dia harus turun di dalam manifestasi dengan tubuh daging saudara, supaya manusia dapat mengenal siapakah Bapa itu. Tetapi saat itu waktu Tuhan berbicara, banyak orang tidak mengerti saudara. Makanya waktu Tuhan katakan begini, aku sudah berjumpa dengan Abraham, dengan Musa. Orang Israel ambil batu saudara, mau lempar Yeshua HaMashiach. Umurmu 30 tahun dan engkau berkata engkau sudah lihat Abraham dan Musa. Karena mereka sebenarnya tidak mengerti saudara, bahwa Yeshua berkata tentang pribadinya yang adalah roh itu sebenarnya sebelum dia turun sebagai manifestasi dalam wujud sebagai manusia. Jadi kita tidak pernah memiliki yang namanya 3 Tuhan saudara. Satu Elohim kita di dalam 3 manifestasi. Nah, waktu Yeshua terangkat ke surga saudara, kembali ke asalnya seperti yang tadi katakan, aku tidak berasal dari dunia ini. Maka dia naik ke surga di dalam peristiwa dia diangkat. Nah saudara, yang dikirim itu adalah manifestasi yang ketiga dalam bentuk roh yang saudara dan saya tidak bisa lihat, tetapi kita bisa rasakan kuasanya. Bapak Anto merasakan bagaimana jamahan kuasa dari Ruach HaKodes yang bekerja. Karena saat ini kita tidak bisa melihat wujud Yeshua HaMashiach. Dia sudah terangkat. Betul saudara? Tetapi manifestasi yang ketiga yang Tuhan berikan bagi kita, menyertai kita sampai akhir zaman, itu adalah Ruach HaKodes yang saudara tidak bisa lihat, tapi saudara bisa rasakan. Waktu kita datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, saudara bisa merasakan kehadirannya. Waktu di peristiwa Pentakosta, saudara kita semua tidak melihat wujudnya Tuhan, betul? Tapi saudara merasakan bagaimana manifestasi kuasa pengurapannya itu ada di tengah-tengah kita. Nah, dari sinilah saudara kita harus mengerti bahwa Bapa Yahweh, Sang Juru Selamat, telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia dan turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Makanya Yahweh dan Yeshua itu adalah satu adanya. Yeshua berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Karena kami adalah satu ehad. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu esa, ehad, satu. Kesalahan saudara gereja di akhir zaman mengenai doktrin Tritunggal yang menyebabkan orang di luar Kristen atau orang percaya menganggap saudara Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Satu saja di dalam 3 manifestasi. Saudara, kalau kita saja manusia ada terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, apalagi Tuhan. Bisa enggak dia bermanifestasi dalam 3? Bisa, karena dia maha kuasa. Dia bisa melakukan apa saja saudara. Makanya Yeshua berkata di dalam Wahyu, aku adalah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan, yang pertama dan yang terakhir. Karena dia sudah ada sebelum dunia diciptakan saudara. Yeshua itu sudah ada, bahkan sampai nanti di kekekalan dia tetap ada. Jadi kita harus memahami tentang 3 manifestasi ada di dalam satu pribadi. Coba lihat 1 Yohanes 5 ayat 7. Kita akan baca versi Indonesia Literal Translation 3. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-7. Mari sama-sama kita baca. 3,
2, 1. Sebab ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya ini adalah satu. Jadi di surga itu ada 3 yang bersaksi. Bapa yang adalah Yahweh, Firman yang adalah Yeshua HaMashiach, Firman yang menjadi daging. Lalu yang ketiga adalah Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Nah saudara, jadi sebenarnya Yeshua HaMashiach itu adalah Dafar, Firman yang menjadi daging. Dialah Bapa Yahweh itu yang turun dalam rupa sebagai manusia. Makanya saudara, hari-hari ini mungkin orang bingung, sebenarnya juru selamat kita Yahweh ataukah Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus? Saudara jangan bingung, karena Yeshua HaMashiach atau yang orang Kristen banyak kenal dengan sebutan Yesus Kristus itu adalah pribadi Bapa yang bermanifestasi sebagai manusia untuk datang menyelamatkan saudara dan saya. Saya mau katakan, kalau Bapa tidak bermanifestasi sebagai manusia dan turun ke dalam dunia, maka tidak akan pernah ada karya keselamatan di kayu salib. Betul? Maka Tuhan harus mengambil rupa di dalam wujud manusia. Nah saudara, jadi iblis berusaha mengaburkan wujud Bapa maupun wujud Putra. Di dalam iblis itu berusaha untuk mengganti nama Tuhan sehingga kita tidak mengenal siapa yang kita sembah, siapakah juru selamat kita. Kalau saudara lihat di sini, ini kan kita baca dari kanan ke kiri, ini Yod He Waw He itu Yahweh. Lalu yang di bawah ini adalah Yeshua HaMashiach. Jadi kalau kita lihat jumlahnya secara gematria itu nanti hasilnya sama. Dan Yeshua itu adalah pengertiannya Yahweh keselamatan. Makanya dia dikatakan juru selamat. Makanya Yahweh itu adalah juru selamat. Yeshua adalah wujud daripada Yahweh yang mengambil rupa dengan tubuh manusia untuk turun ke dalam dunia dan melakukan karya penebusan di kayu salib. Jadi kalau orang tanya siapa juru selamat kita? Yahweh, Yeshua HaMashiach. Karena ketiganya adalah satu. Haleluya, kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Nah saudara, yang menjadi permasalahannya, kenapa orang tidak bisa mengenal Yeshua dan Yahweh? Karena iblis berusaha mengaburkan nama Tuhan sehingga seolah-olah orang Kristen berpikir Allah yang mereka kenal atau Yesus yang mereka kenal itu menjadi dua pribadi. Kenapa? Karena dari nama saja sudah berbeda kalau secara penulisan yang saudara tahu mungkin. Tapi saya harus sampaikan pada malam hari ini supaya kita mengerti bahwa iblis berusaha mengaburkan nama Tuhan yang sesungguhnya sehingga orang tidak mengenal siapa itu Yahweh, siapa itu Yeshua HaMashiach yang adalah satu sebenarnya, tetapi di dalam manifestasi yang berbeda. Coba lihat saudara di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 8 sampai 10. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 8 sampai 10. Mari kita akan baca dengan suara yang dapat didengar. Hakim-Hakim 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. 3, 2, 1. Dan Yosua anak Nun, hamba Yahweh itu, mati pada usia 110 tahun. Dan mereka menguburkannya di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di utara gunung Gaas. Dan seluruh generasi itu dikumpulkan kepada leluhur mereka. Lalu bangkitlah generasi lain sesudah mereka yang tidak mengenal Yahweh dan juga perbuatan yang telah dia lakukan bagi Israel. Ini saudara seperti ada putus generasinya. Kenapa bisa terjadi begitu? Dugaan saya, generasi di zaman Yosua itu mungkin tidak mengajarkan kepada anak-anak keturunan mereka
tentang siapa Yahweh itu. Padahal Tuhan perintahkan kepada Yosua, engkau harus mengajarkan firman ini, Torah ini, kepada generasi yang ada setelah dirimu. Tapi pada kenyataannya di dalam kitab Hakim-Hakim mencatat, bangkit satu generasi yang tidak mengenal Yahweh dan perbuatannya. Nah saudara, yang di akhir zaman ini yang terjadi, nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach yang adalah juru selamat itu dikaburkan lewat satu penggantian nama yang ada di dalam kitab suci yang kita baca. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, firman kebenaran, kalau kita mau belajar dan menyelidiki, yang menggunakan kata Allah itu hanya Kristen di Indonesia, Malaysia, dan juga mungkin di Afrika sana, saudara. Sisanya tidak pernah mengenal kata Allah. Dan Yeshua HaMashiach itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani jadi Yesus. Lewat pelafalan kita, bahasa Inggris menjadi Jesus dan Indonesia menjadi Yesus. Sehingga akibatnya saudara, antara Allah dan Yesus itu sepertinya tidak ada, seperti sesuatu yang berbeda, pribadi yang berbeda. Tapi kalau kita lihat Yahweh dan Yeshua itu sama. Bahkan di dalam nama Yeshua itu ada nama Yahweh. Kalau saudara bilang Yesus dan Allah, maka seolah-olah nama Yesus tidak ada di nama Allah, betul? Tapi kalau Yeshua dan Yahweh itu sama, saudara. Nah, di akhir zaman ini banyak saudara, iblis berusaha mengaburkan pengertian kita tentang nama Tuhan yang benar. Nah, saudara, tetapi kita perlu berhati-hati. Karena saudara, apa yang Alkitab tulis, firman Tuhan tulis tentang Allah, itu sebenarnya adalah Yahweh. Dan apa yang mereka tulis tentang Jesus atau Yesus di perjanjian baru, itu adalah Yeshua HaMashiach. Ada orang yang berkata begini, Allah itu beda dengan Yahweh. Betul. Karena Allah itu adalah sesembahannya orang Arab. Sebelum bangsa Arab, sebelum umat Muslim ada, itu Allah sudah ada. Tetapi kalau saudara baca kata Allah di dalam Alkitab Tanak, perjanjian lama, itu bukan mengacu kepada Allah itu, tetapi adalah Yahweh. Jadi penggantian nama ini, Allah atau dewa, sesembahan orang Arab, itu dimasukkan ke dalam Alkitab untuk menggantikan kata atau nama Yahweh. Sehingga orang Kristen di seluruh dunia tidak pernah mengenal siapa itu Yahweh. Padahal kata Allah di dalam kitab perjanjian lama itu sebenarnya berbeda dengan Allah yang ada di zaman jahiliyah, zaman dahulu. Bahkan sebelum ada Islam belum ada, saudara. Itu mereka sudah mengenal. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi kita harus mengerti seperti Yeshua HaMashiach contohnya. Orang berkata, oh, Yeshua dan Yesus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Alkitab tidak pernah mencatat, saudara, bahwa itu dua pribadi yang berbeda. Karena sebenarnya yang di perjanjian baru yang ditulis Yeshua atau Jesus Christ, itulah Yeshua HaMashiach. Pernah saudara baca kisah Yesus atau Yeshua yang lain? Enggak ada. Saudara dan saya mengenal Yeshua HaMashiach dari mana? Ya dari kata Yesus itu. Betul nggak saudara? Kalau ada yang berkata, oh Yesus itu lahir 25 Desember, Yeshua HaMashiach 15 Tisri. Yang menjadikannya 25 Desember itu bukan dari firman Tuhan. Betul nggak? Tidak pernah tercatat dalam Alkitab Yesus itu lahir di 25 Desember. Tetapi saudara, orang-orang kepercayaan paganisme mengadopsi nama itu. Dan mereka yang masih mempercayai dewa matahari. Sebenarnya Yesus yang kita tahu di Brit Kadasa atau perjanjian baru, itulah Yeshua HaMashiach. Sebenarnya Allah yang kita tahu di perjanjian lama, itulah Yahweh.
Tidak ada saudara pribadi yang lain. Kalau pribadi yang lain itu sudah bukan tercatat di dalam firman Tuhan. Betul nggak saudara? Kalau saudara baca perjanjian lama, kata Allah temukan di situ, apakah itu mengacu kepada ilah yang lain? Bukan, Yahweh. Tetapi digantikan, dimasukkan kata ilah lain, supaya kita tidak pernah mengenal Yahweh itu siapa. Sama seperti Yeshua. Kalau saudara dengar Yeshua HaMashiach, saudara dengar Yesus, emangnya dua cerita yang berbeda? Kan enggak saudara. Sama enggak saudara? Kelahirannya sama. Cuman, kenapa ada 25 Desember? Itu karena pengaruh paganisme yang mengadopsi. Tetapi Alkitab tidak pernah mencatat kelahiran Yesus Kristus di dalam tanggal 25 Desember. Enggak pernah ada. Makanya kita harus mengerti bahwa pribadi Yesus yang orang kenal itulah sebenarnya Yeshua. Tapi iblis berusaha mengaburkan nama yang sebenarnya, sehingga kita tidak pernah mengenal Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Itu tercatat di dalam kitab perjanjian lama banyak saudara, ribuan kali loh kata Yahweh ini digantikan dengan Allah. Padahal bukan Allah yang sebenarnya kita tahu itu. Tetapi ada upaya supaya orang tidak mengenal. Dan di kitab Hakim-Hakim ini jelas ditulis, bangkit satu generasi yang tidak mengenal Yahweh. Di akhir zaman ini saudara, Tuhan berkata Dia akan pulihkan segala sesuatu termasuk namanya. Supaya saudara mengenal dan tahu. Ketika ada orang percaya kepada Allah, saudara, kita bertanggung jawab sebagai orang percaya untuk menuntun mereka supaya mereka mengenal siapakah Bapa itu yang adalah Yahweh Sebaot, pencipta langit dan bumi. Kalau tadi Pak Anto bersaksi, ada orang yang sudah mengenal namanya. Sekalipun bukan ya yang kiblatnya ke arah Ibrani, tetapi sudah tahu. Nah, ini tanggung jawab kita saudara, untuk kita memberitakan tentang nama Tuhan yang benar, Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Sayang sekali banyak orang Kristen percaya saudara tentang Yesus, tapi mereka tidak bisa tahu Dia siapa yang sebenarnya, namanya, dan Dia adalah Yahweh itu sendiri. Makanya kalau di dalam firman Tuhan dikatakan ada Injil lain, Yesus yang lain, itu tentunya sudah berbeda. Kalau saudara tahu Isa Al-Masih itu sebenarnya tidak sama dengan Yesus. Karena kelahirannya beda, mujizatnya beda, kematiannya pun berbeda. Nah, itulah yang berbeda. Tapi kalau Yesus sebenarnya itu adalah Yeshua, pribadi yang ditulis di dalam perjanjian baru. Hanya sayang saudara, namanya diganti sehingga orang tidak pernah mengenal siapa itu Yeshua HaMashiach. Padahal dari kelahirannya kita bisa tahu, bahkan sampai kematian dan terangkat ke surga. Makanya kalau ada orang berkata begini, Yesus dan Yeshua itu berbeda, sebenarnya saya kurang setuju saudara. Karena tidak pernah ada cerita berbeda antara Yesus dan Yeshua HaMashiach, betul enggak? Sama ceritanya, cuman karena memang ada penggantian nama sehingga orang tidak pernah mengenal siapa itu Yeshua HaMashiach. Padahal itulah Yesus yang mereka kenal di dalam kitab suci. Makanya di akhir zaman ini Tuhan sedang saudara memulihkan namanya supaya orang mengenal siapa Bapa Yahweh, siapa Yeshua HaMashiach itu. Nah, kalau saudara sudah mengerti hubungan Yeshua dan Bapa Yahweh, maka kita akan tahu siapa juru selamat kita, Bapa Yahweh yang mengambil rupa sebagai manusia, turun dalam wujud Yeshua HaMashiach, supaya saudara dan saya dapat saudara menerima karya penebusan di kayu salib. Coba lihat Yesaya 9 ayat 5-6. Ini nubuatan tentang Yeshua HaMashiach yang akan lahir saudara ya. Yesaya 9 ayat 5-6. Mari sama-sama kita akan baca versi Indonesia Literal Translation 3. 3, 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di pundaknya, dan namanya disebut Ajaib, Penasihat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam hal perluasan pemerintahannya dan dalam hal damai sejahtera, tidaklah berkesudahan di atas tahta Daud dan di atas kerajaannya,
untuk meneguhkan dan mendukungnya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selamanya. Dengan kecemburuan Yahweh Tsebaot akan melakukannya. Nah saudara, seorang anak yang dilahirkan, seorang putra yang diberikan kepada kita, dikatakan namanya disebut penasehat ajaib, Elohim yang perkasa, lalu apa? Bapa yang kekal. Siapa Bapa yang kekal itu? Yahweh. Maka sesungguhnya dialah Bapa itu. Dan Tuhan katakan dalam Yohanes 8 tadi, kalau engkau tidak percaya akulah dia, maka engkau akan mati oleh dosa-dosamu. Jadi kalau saudara tidak percaya kepada Bapa Yahweh yang mengambil rupa di dalam wujud Yeshua HaMashiach, maka kita akan mati oleh dosa-dosa kita. Makanya percayalah, Bapa Yahweh adalah juru selamat. Yeshua adalah manifestasi dari Sang Bapa di dalam bentuk atau rupa daging untuk turun ke dunia dan menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya, berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan berlama-lama saudara ya. Mari kita lihat Ibrani 4 ayat 15. Mengapa Yeshua HaMashiach itu mengambil rupa atau Bapa yang kekal itu mengambil rupa di dalam rupa manusia? Apa tujuan daripada Tuhan? Ya, mari kita lihat Ibrani 4 ayat 15, sama-sama kita baca terjemahan Indonesia Literal Translation 3-nya. Ibrani 4 ayat 15, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Kita tidak memiliki imam besar yang tidak berkuasa untuk bersimpati terhadap kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, yang telah dicobai dalam segala hal sesuai dengan rupa kita dengan tanpa dosa. Jadi perhatikan saudara, Tuhan yang adalah imam besar untuk menyelamatkan setiap saudara dan saya, maka dia harus merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Kalau Bapa Yahweh tidak bisa merasakan apa yang saudara dan saya rasakan dalam bentuk daging, betul nggak saudara? Tapi Yeshua HaMashiach yang adalah manifestasi daripada Bapa Yahweh di dalam tubuh daging, dia bisa rasa yang namanya saudara kelelahan, lapar, sakit, haus, supaya dia bisa melihat dan merasakan saudara kelemahan-kelemahan kita. Makanya firman Tuhan katakan, oleh karena bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Dia merasakan kelemahan kita, dia merasakan penderitaan kita, dan lewat pukulan yang ditimpakan kepada dia, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Makanya Bapa yang mulia itu, bayangkan saudara, mengambil rupa seorang manusia, merasakan apa yang saudara dan saya rasakan, supaya dia dapat menjadi imam besar yang dikatakan saudara bersimpati atas kelemahan-kelemahan kita. Sebagaimana dia telah dicobai, maka demikian juga kita akan mengalami pencobaan. Maka dia tahu bagaimana cara menolong saudara dan saya, karena dia juga merasakan hal yang sama. Jadi kalau orang percaya, orang Kristen, pengikut Yeshua HaMashiach, kalau tidak saudara masuk di dalam penderitaan, itu bukan pengikut Yeshua HaMashiach namanya. Karena dia telah menderita, betul? Maka saudara dan saya yang percaya kepada dia juga pasti akan mengalami apa saudara? Penderitaan. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita semua mengenal siapa juru selamat kita. Sehingga kalau kita memahami Bapa di dalam Yeshua, Yeshua di dalam Bapa, saudara tentu tidak akan bingung. Karena hari-hari ini banyak umat percaya dibingungkan saudara dengan pernyataan-pernyataan hamba-hamba Tuhan besar yang mungkin membuat saudara tidak bisa memahami siapa juru selamat kita yang sebenarnya. Ya. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini, apa yang Tuhan bukakan kepada kita saudara, biarlah ini menjadi pegangan bagi kita, supaya saudara mengerti bahwa juru selamat kita itu memang benar Yahweh, yang mengambil rupa di dalam manusia
sebagai manusia, turun ke dalam dunia dalam wujud manusia yang dikatakan Yeshua HaMashiach, supaya saudara dan saya dapat diselamatkan. Haleluya. Mari kita lihat satu ayat terakhir saudara sebelum kita akan tutup. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Sama-sama kita akan baca versi ILT 3 ya. 3, 2, 1. Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Itulah Yeshua HaMashiach. Dia adalah Dafar Elohim, firman daripada Elohim, yang turun menjadi manusia. Sehingga di dalam dia saudara melihat siapa Bapa itu. Di dalam dia kita mengenal Bapa yang adalah juru selamat itu. Di dalam dia kita bisa mengetahui dan mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Maka di akhir zaman ini saudara, nama Tuhan akan dipulihkan. Semakin banyak orang yang kara berseru memanggil nama Tuhan, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Firman Tuhan katakan, dari ujung bumi matahari terbit sampai ke ujung bumi yang lain, di mana matahari akan terbenam, nama Tuhan akan ditinggikan, dan setiap suku, kaum dan bangsa akan mengetahui siapa Yahweh Sebaot, siapa Yeshua HaMashiach yang adalah juru selamat kita yang kekal. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, pegang teguh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan digoyahkan oleh apapun. Firman Tuhan katakan kita harus lebih teliti mendengar apa yang kita dengar, supaya kita jangan terseret oleh arus pengajaran. Karena di akhir zaman akan muncul banyak nabi-nabi palsu yang akan mengaburkan kebenaran, dan terutama tentang nama Tuhan, sehingga nama ini tidak pernah dikenal oleh orang sebenarnya yang menyembah dia. Makanya Tuhan berkata kepada perempuan Samaria yang di dalam Yohanes pasal 4, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kenapa Tuhan katakan kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal? Padahal mereka sebenarnya tujuannya kepada Yahweh, tetapi mereka tidak kenal siapa yang mereka sembah. Lalu Yeshua katakan, tetapi kami mengenal siapa yang kami sembah, karena keselamatan berasal dari bangsa Yahudi. Saudara, makanya orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh, bukan orang yang mau sok Ibrani, no. Karena memang keselamatan itu dari sana, maka kiblat kita memang itu harus ke sana. Maka Tuhan katakan, kamu tidak kenal yang kamu sembah, tetapi kami mengenal yang kami sembah, karena keselamatan dari bangsa Yahudi. Nah inilah saudara, Yahweh ada di dalam Yeshua, Yeshua ada di dalam Yahweh, dan inilah juru selamat kita yang kekal sampai selama-lamanya. Kalau di perjanjian lama, Bapa Yahweh membawa umat Israel keluar dari Mesir, mereka diselamatkan. Di perjanjian baru, Yeshua HaMashiach turun, yang adalah Bapa Yahweh mengambil rupa sebagai manusia, menyelamatkan orang di zaman itu. Maka pada akhir zaman, Ruach HaKodes yang adalah manifestasi daripada Bapa itu ada bersama kita, menyertai kita sampai penggenapan segala sesuatu, di mana Yeshua akan datang kembali menjemput kita untuk dibawa ke dalam kerajaannya yang kekal. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, saudara. Saya kalau ingat nama Yeshua HaMashiach, luar biasa. Seringkali saya bersaksi bagaimana orang-orang yang sakit, bahkan saya pribadi juga sakit, ketika berdoa di dalam nama itu. Nama itu sangat berkuasa, saudara. Namanya cuma satu. Amin. Walaupun dia ada 3 manifestasi, nanti di kerajaan 1000 tahun pun namanya tetap satu. Makanya Yeshua ada di dalam Bapa, dan Bapa ada di dalam dia.
mereka satu. Namanya pun nggak bisa pisah. Makanya Yeshua itu mengandung arti Yahweh keselamatan. Kalau namanya berbeda, pengertiannya jadi berbeda, maka namanya tidak bisa lagi satu, jadi dua. Ya, ada satu ayat lagi. Mohon maaf tadi kelupaan, yang terakhir saudara. Kita akan baca ayat ini yang terakhir. Supaya kita mengetahui bahwa Bapa dan Yeshua itu benar-benar adalah satu. Sebentar saudara ya, saya cari dulu ayatnya. Ya, Sakaria pasal 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca ayat ini sebagai ayat penutup. Setelah ini kita akan berdoa. Sakaria 14 ayat 7 sampai 9. Versi ILT 3 kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan akan ada satu hari, hari itu diketahui oleh Yahweh, bukan siang, bukan pula malam, tetapi akan ada terang pada waktu senja, dan akan terjadi pada hari itu, air kehidupan akan mengalir dari Yerusalem, setengahnya ke laut sebelah timur, dan setengahnya ke laut sebelah barat. Hal itu akan terjadi pada musim panas dan pada musim dingin. Dan pada hari itu, Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Saudara, ini ayat berbicara kerajaan 1000 tahun di mana Yeshua HaMashiach akan memerintah sebagai raja di bumi ini. Betul? Makanya dikatakan dia akan menjadi raja atas apa? Seluruh bumi. Siapa yang jadi raja, saudara? Menurut ayat ini siapa? Yahweh. Tetapi yang nanti akan memerintah siapa, saudara? Yeshua HaMashiach. Makanya kalau orang tidak mengenal bahwa namanya itu satu, bahwa Yahweh dan Yeshua HaMashiach itu adalah satu, kita akan gagal paham. Saudara berpikir Tuhan kita ada 2 atau ada 3. Namanya pun satu. Tetapi manifestasinya yang akan memerintah sebagai raja itu adalah Yeshua HaMashiach. Saudara rindu ada di Yerusalem, ya, di dalam kerajaan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun damai, maka kita harus percaya Dialah juru selamat kita. Dialah yang akan membawa kita sampai kepada penggenapan segala sesuatu. Tuhan selalu katakan, akulah dia. Yesus mau katakan, akulah Bapa itu. Kalau kamu sudah lihat aku, berarti kamu sudah lihat Bapa. Tidak ada Tuhan lain. Hanya Dia satu-satunya penyelamat kita yang kekal. Haleluya. Mari tundukkan kepala saudara. Kita akan berdoa.